Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Oke, jadi selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Dame, Mas Hasan. Jadi ini Mas Hasan masuknya juga spontan ini. Tiba-tiba, wah, dapat ide mau bahas ini kayaknya enak juga nih kalau kita bertiga gitu. Biar lebih ramai. Jadi temanya kali ini adalah tentang sebenarnya sedikit demi sedikit sudah dibahas ya di dalam IG Live sama Mas Hasan gitu. 3 pokoknya tentang imajinasi, tapi mungkin di sini menjadi forum yang cocok. Ya, sebenarnya Soguru adalah forum yang cocok untuk membahas yang tidak dibahas oleh orang awam gitu, yang pada umumnya. Tetapi ini forum di dalam forum yang lebih spesifik lagi membahas tentang filosofi gitu. Jadi di sini harapannya kita bisa lebih teliti dalam berpikir, bernalar, bahkan juga dalam merasakan juga lebih dalam lagi gitu. Makanya self inquiry harus disandingkan dengan filosofi agar lengkap. Begitupun juga sebaliknya. Jadi aku mengangkat tema ini karena sebenarnya kayaknya bagiku sendiri ya, menyadari bahwa ada yang lebih, maksudnya imajinasi lebih dari sekedar khayalan. Terus juga bahkan struktur tatanan norma-norma sosial itu pun juga, bahasa pun sesuatu yang imajiner gitu kan. Itu sebuah ranahnya pikiran gitu loh. Itu sendiri, bahkan kita lebih sering hidup di sana. Dan lebih jelas lagi digambarkan sebenarnya dunia digital, maksudnya kedatangan digitalisasi sangat menggambarkan ini gitu. Itu. Ya, sangat menggambarkan, sangat memudahkan kita untuk memahami bahwa bahkan imajinasi lebih merasuki kita dibanding yang kita pikir sebelumnya. Mereka benar-benar, bahkan imajinasi lebih luas daripada yang kita pikirkan gitu. Nah, di sini kita bisa jauh, banyak banget kasusnya, banyak banget apa ya, keuntungan yang bisa kita ambil, fenomena dari pandangan ini, bahwa sebenarnya oke, langsung ada kita mulai dari statement bahwa kita lebih sering hidup di imajinasi, atau kita sebenarnya selalu hidup di imajinasi itu. We always live in imagination. Aku buat judulnya itu. Oke, mungkin cukup provokatif, tapi sejenak kita tahan dulu gitu kan. Apa maksudnya gitu loh. Jadi menurutku, bagiku sendiri, pengalamanku ya, ini sebuah epiphany. Wah, ledakan, pergeseran paradigma yang sangat menyelamatkan gitu. Karena dari sini kita bisa langsung meneliti fenomena kebencian atau kejengkelan, pokoknya seluruh dinamika jiwa kita gitu. Jadi dari sini sebenarnya membantu kita untuk menyadari bahwa sebenarnya yang kita benci bukan orangnya, bukan orang secara fisik. Secara fisik itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh terhadap kita gitu ya. Ini yang sudah didapatkan apa ya, yang sudah dibicarakan lah oleh para orang bijak dan filsuf zaman dulu gitu loh. Jadi apa yang di luar tidak bisa mempengaruhi kita gitu misalnya. Tapi juga di sisi lain kita terlalu terjerembab dalam jejaring imajinasi ini gitu. Semua yang kita gunakan, bahkan mungkin kata-kata yang kita suarakan, kesetaraan, demokrasi dan lain-lainnya. Ini kalau kita mau hubungin ke politik ya gitu kan, ideologi gitu loh. Sedalam itu, maksudnya aku pikir imajinasi itu. Nah, jangan-jangan hidup ini pun juga imajinasi gitu kan, anehnya. Maksudnya lebih radikal lagi kayak begitu. Nah, itu dari sini kita bisa memaklumi fenomena seperti K-pop misalnya. Mohon maaf ya kalau ada yang K-pop di sini, jangan tersinggung. Karena sebenarnya ya terserah lah, kalau mau singgung terserah, tapi
ini membuat Anda maksudnya menjadi justifikasi justifikasi sikap Anda gini. Misalnya ada fenomena ya kalau K-popers itu ya, yang mereka paling inginkan itu kan sebenarnya ketemu idolnya. Tapi karena nggak bisa, jadi dibuat poster gitu. Dibuat poster atau buat karton, patung karton idolnya gitu. Itu ada tuh di TikTok banyak. Jadi sebenarnya siapa? Apa yang menjadi idola mereka gitu? Panutannya itu siapa atau, gitu? Iya, atau ide di pikiran dia. Ide atau ya itu makanya dalam bahasa mungkin bahasa agak kerennya phantasmatic appearance gitu loh. Appearance yang nampak di dalam imajinasi benak kita gitu. Mana yang yang menimbulkan antusiasme kita gitu. Jangan-jangan kalau kita berkonfrontasi dengan yang real jadi sulit gitu. Itu makanya banyak yang Kecewa. Nah, itu kan. Setelah ketemu gitu. Setelah ketemu. Jadi kayak kita harus membuat realitas suplemen atau imajinatif yang agar dia terlihat keren gitu loh. Jangan-jangan kita sendiri yang buat dia keren. Nah itu, inilah teman-teman. Makanya aku pas bila melihat fenomena K-pop itu, loh emang begitu kok gitu loh. Ngapain orang yang mencela semua idolization, ya idolisasi itu pasti begitu gitu loh. Maksudnya ya emang begitu kok, mereka yang mencela itu nggak paham apa yang sebenarnya terjadi dalam proses atau aktivitas pengidolan gitu kan. Itu ini bisa diteruskan tapi aku dipersilahkan kepada Bang Dame atau Mas Hasan. Terserah. Ya, aku duluan ya Mas Hasan ya. Ya, itu seru deh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Bang Arif, sahabat-sahabat yang mendengarkan ini. Kita di sini berbincang-bincang satu poin penting dalam pemahaman kita tentang hidup gitu. Nah, jadi sebetulnya kita ini hidup di mana sih, kan itu. Nah, sering kita bilang kita hidup di dunia ini, di alam ini. Nah, para guru itu kadang-kadang memberi kita satu stimulus gitu Mas Hasan, bahwa kamu ya kayak gini deh, kita hidup di dunia ini. Bahkan kata-kata ini ya Bang Arif ya, kata-kata bumi, earth ya, bahasa Inggrisnya earth, terus bahasa Arabnya itu ardi, itu berbeda dengan dunia atau world. Pada umumnya kan orang tidak meneliti sebetulnya bumi itu dengan dunia kan beda. Nah, bumi itu kita hidup di mana? Di bumi. Kita hidup di dunia gitu kan. Kita sering menggunakan kalimat itu. Padahal sebetulnya dunia itu kan apa yang kita persepsi. Kalau kita teliti ya, orang yang jatuh cinta lagi kasmaran, dia sama-sama duduk di satu halte dengan orang yang lagi patah hati gitu. Sama-sama duduk di halte nih Bang Arif. Physically sebelah-sebelahan gitu. Yang satu itu lagi jatuh cinta, yang satunya lagi patah hati. Apakah mereka melihat dunia yang sama? Iya. Kalau kereta lagi lewat misalnya, atau di halte itu kan, atau bis lewat, apakah mereka itu memandang bis yang sama gitu? Iya. Sementara teman-teman sekalian yang mendengar ini, mereka itu terfokus pada apa yang dominan di pikiran imajinasi mereka. Gitu ya. Jadi misalnya orang yang lagi jatuh cinta ya, dipuji, bajunya bagus ya. Wah, dia senyum-senyum. Tapi kalau orang lagi patah hati, bajunya bagus ya. Jangan menghina dong. Nah, padahal kata-kata yang diberikan sama, tetapi respon mereka bisa berbeda gitu. Nih apa yang membuat mereka berbeda? Yang berbeda itu disinilah teman-teman, ada sebuah diskusi di sini yang mau kita ajak teman-teman adalah ternyata jangan-jangan selama ini kita itu hidup di imajinasi gitu. Yang mudah dulu deh, yang praktikal gitu. Saya sering sampaikan itu Mas Hasan, kalau kita benci seseorang sampai kita nggak bisa tidur, yang kita benci siapa sih? Yang kita benci dia yang tidur ngorok di kamar sana, atau saya punya persepsi keliru tentang dia gitu loh. Nah, bahkan kita pun di sini nih, kita ngobrol di mana nih? Kan ada yang mendengarkan nih 18 orang. Ini sebetulnya kita ngobrol di mana nih? Ngobrol di HP. Ngobrol di kamar.
terus ada 18 orang yang dengerin. Ini gimana sih sebenarnya ini? Coba deh Mas Hasan bisa menerangkan nggak ini yang menulis imajinasi kira-kira? Ya, boleh. Coba Mas Langsung. Hasan, kita tektokan aja. Wah, ini langsung dilempar ke saya nih. Nah, kita paling tidak setidaknya kita jadi ngajak teman-teman yang dengar ini, kalau saya benci seseorang, saya nggak bisa tidur. Sebetulnya yang saya benci apanya sih? Atau saya masih mengenang pengalaman saya sakit hati tentang dia. Jadi saya sebetulnya masuk ke memori saya tentang dia. Nah, selama saya masih belum bisa move on dari persepsi itu, yang saya suka sebut itu persepsi ego, maka sampai kapanpun itu akan mutar di dalam pikiran saya. Setiap saya ketemu orang itu, nama itu disebut, saya ke-trigger gitu. Ini kan sebetulnya satu kebodohan gitu. Coba gimana tuh Mas Hasan menerangkan? Terima kasih Bang Dame, terima kasih Bang Arif. Menarik sekali ketika kita bicara tentang imajinasi ya, karena apapun yang kita lihat itu kan image ya, apapun yang kita rasakan juga tampil dalam sebuah image. Makanya imajinasi kenapa disebut sebagai imajinasi, dari kata image, imagination berarti mengimagekan sesuatu. Nah, kalau kita teliti ya, sebelum Bang Dame tadi ngomong bahwa ego yang personal yang kemudian mengimagekan itu, nah kalau kita bangun tidur pagi hari, kita misalkan ada 2 orang ya dalam satu ruangan, melihat ruangan yang sama nggak? Melihat image yang sama nggak? Atau image-nya itu berbeda-beda? Ini yang penting, karena kalau kita bahas, kita sudah mempunyai personalitas masing-masing, nanti orang itu bertengkar tuh. Nanti saling berebut. Enggak, menurut saya ruangan ini warnanya merah. Yang satu bilang warnanya putih, warnanya ungu. Nanti nggak ada kesamaan. Sedangkan faktanya kita menyaksikan image yang sama. Nah, ini kan kita jadi tajam ya. Berarti kita menyaksikan image yang sama. Kalau kita teliti, kita self-inquiry gitu. Sebenarnya image ini atau tampilan ini berasal dari kesadaran yang mana? Kalau kita teliti, sebenarnya kenapa kita menyaksikan mimpi yang sama? Ini kan sebenarnya kalau kita bangun, kesadaran bangun gitu kan, berarti kan kita menyaksikan mimpi, tapi dalam keadaan jaga kan. Kalau kita tidur, kemudian kita menyaksikan image-image yang berbeda. Maksud aku, Ibnu Arabi pernah menyatakan begini Bang Dame sama Bang Arif ya. Kenapa kita menyaksikan objek yang sama? Karena sebenarnya kesadaran kita itu sama. Kesadaran kita dari awal itu sama. Makanya proyeksi dari image yang dihasilkan itu sebenarnya juga sama. Kita menyaksikan matahari yang sama. Kita menyaksikan misalkan bulan yang sama. Enggak ada orang yang bilang bahwa bulanku berbeda dengan bulanmu, matahariku beda dengan matahariku gitu. Enggak. Karena itu tampilan dari kesadaran atau proyeksi yang sama. Makanya ketika di level itu, di level yang saya nyebut sebagai kesadaran makrokosmos, kita sebenarnya tampil dalam mikrokosmos juga sama. Kita mengakui kok warna yang sama. Di antara 10 orang, kalau indranya itu tidak, ada yang tidak sehat, normal, mungkin berbeda. Tapi kalau semuanya sehat, normal, itu pasti mengakui yang sama. Karena apa? Yang menyaksikan, kesadaran yang menyaksikan itu sama. Dan proyeksi yang ditampilkan. Nah, pertanyaannya, kenapa proyeksi itu sama, kemudian hasilnya bisa beda-beda ketika orang menangkap dari perspektif masing-masing. Karena kita punya masing-masing pikiran. Tadi Bang Dame bilang, orang yang punya pengalaman pahit, orang yang punya pengalaman manis, itu kan sudah masuk dalam persepsi masing-masing kan. Orang yang suka warna ungu, orang yang suka warna biru, nah itu kan sudah melibatkan kesadaran personal kan Bang. Tadi dari awal kesadarannya itu universal, kesadarannya ketika nggak ada like and dislike,
tidak ada Ya. pengaruh-pengaruh memori masa lalu, itu sama. Tapi bagaimana orang yang dulu pernah mengalami kepahitan ketika mantannya itu selalu suka warna biru, melihat warna biru sudah berbeda. Langsung teringat ke mantan itu. Benci dengan warna biru kan, padahal sebenarnya nggak ada masalah dengan warna biru, karena mantannya itu suka warna biru dan mantannya itu ternyata hanya menjadi koleksi memori-memori yang manis sehingga dia tidak bisa memiliki itu. Jadi dia bermasalah dengan warna biru. Pertama, kita menyadari sesuatu yang sama karena kesadarannya itu berasal dari yang sama, dari realitas yang sama. Tiba-tiba dengan kacamata ego, kacamata individu, kesadaran itu menjadi berbeda. Nah, ini yang bisa dimanipulasi. Ketika orang ingin mencalonkan menjadi gubernur, wali kota, menjadi presiden, belum, ya kan, membungkus ego-ego ini. Ya, tadi nanti pertanyaannya sama Bang Arif sama tuh. Kenapa orang itu mengidolakan K-pop? Karena mereka itu semacam kayak sudah mengelompokkan, ya kan, mengklasifikasikan ego-ego mana yang suka dengan kalau ngacu sama Pilpres kemarin Pak Prabowo, Pak Jokowi, itu udah kebangun. Jadi kenapa yang dipengaruhi apa? Yang dipengaruhi itu sebenarnya idol yang ada dalam sini, gambaran imajinasi yang ada dalam sini. Jadi kesadaran yang sama itu ketika masuk ke dalam diri individu dengan ego yang berbeda, pikiran yang berbeda, kesadarannya jadi berbeda. Walaupun melakukan sesuatu yang sama, tapi kemudian pemahamannya berbeda, imajinasinya terlihat berbeda, padahal awalnya sama. Sama-sama, mohon maaf, wajah Pak Jokowi, orang yang benci sama orang yang mendukung, orang yang mencintai, itu responnya kemudian berbeda. Padahal realitasnya sama. Yeah. Nah, ini yang penting. Yeah. Bagaimana kita, nah, permasalahannya nanti bagaimana kita menghack, kita jadi hacker nih, imajinasi orang tersebut. Kita kan bisa tahu kan, dia itu kecenderungannya seperti apa, dia kan kesukaannya apa, terus dia itu benci pada sesuatu yang apa. Nah, kita bisa tampilkan diri kita sesuai dengan imajinasi dia. Gitu. Iya. Ini permasalahan muncul ketika imajinasi itu sudah dikuasai oleh tadi ego personal. Makanya orang yang mempunyai ego personal itu gampang dihack imajinasinya. Kita jadi hacker lah. Makanya salah satu hack terbaik itu kan hacker terbaik kemarin kan BTS itu kan. Kenapa orang dengan promo BTS di di McD itu berbondong-bondong, padahal juga beli, kecuali itu menarik tuh, fenomena menarik. Iya. Iya. Tapi sebelum ke situ ya, terusin. Dikit lagi Bang. Jadi kalau kuncinya ya, kalau kita mengembalikan imajinasi kita murni kembali kepada imajinasi yang tadi, yang universal. Imajinasi yang sama, imajinasi kita tidak gampang terpengaruh. Iya kan? Tapi kalau imajinasi kita sudah ada kecondongan, karena tadi persepsi personal itu mempengaruhi, karena cara melihat background pendidikan, terus background orang tua, atau keluarga dan yang lain-lain, itu bisa mempengaruhi kecondongan imajinasi itu jadi personal. Itu kan yang gampang dipengaruhi. Makanya, mohon maaf, kalau orang imajinasinya dikendalikan oleh, mohon maaf ya, video porno gitu, kecenderungannya kan udah berbeda. Iya. Nah, imajinasi itu berdiri. Iya. Itu menarik. Berarti saya ya, juga. Iya, saya mau berbagi di sini nih, teman-teman ya yang dengerin. Berarti ya, kalau kita sudah mulai sadar
perbedaan antara imajinasi personalitas saya, ya individualitas saya dengan imajinasi dari universal self lah boleh dibilang ya. Aku universal ya. Aku universal itu kan melihatnya misalnya matahari as it is gitu kan. Apa adanya, murni netral gitu kan. Malam ya malam, siang ya siang, hujan ya hujan, kemarau ya kemarau. Tapi kenapa ya hujan? Kok nggak kemarau aja? Ah, itu sudah mulai ada penilaian, ada kepentingan gitu ya. Apakah siang lebih baik dari malam? Padahal kalau kita menyaksikan dari kesadaran universal itu, aku yang universal, maka ya malam, siang ya siang. Dia menyesuaikan diri aja kan gitu kan. Nah, jadi dari situ berarti how to describe myself, bagaimana saya mengimajinasikan diri saya pun sebetulnya bagian dari perjalanan kita dong, Mas Hasan. Iya betul. Dan kalau kita ini ya, kita pernah mendengar gitu ya, para arif, para orang-orang suci itu dulu mengatakan bahwa ternyata setelah orang itu mengalami perjalanan spiritual yang tinggi kan akhirnya melihat segala sesuatu apa adanya itu, bukan menjadi imajinasi personal lagi kan. Tadi melihat siang ya siang, malam ya siang. Itu kalau nggak salah ada cucu Nabi Imam Ridho atau siapa saya lupa, ketika dia itu haji ya, ketika dia haji itu dia mengatakan bahwa aku menyaksikan orang-orang yang mengitari Ka'bah itu tidak lain hanyalah seperti binatang. Karena apa? Memperlihatkan kecenderungan orang itu menjadi image dirinya. Kayak gini ya, Bang Dami kan sering bilang bahwa ketika aku dikondisikan marah dan saya itu menjadi marah, maka saya jadi pemarah. Image itu menjadi dirinya gitu kan. Nah, kalau orang arif, orang-orang yang spiritual, kenapa melihat orang yang belum sampai pada imajinasi yang pure itu, ya dia akan mutajasad itu akan membentuk image dalam dirinya. Sebagai itu, kalau dia kecenderungannya kepada hewan, misalkan spesifik, misalkan anjing karena suka gonggong orang gitu kan, suka ghibah dan sebagainya, itu kan netizen. Makanya yang terbentuk, yang mutajasad di dalam dirinya itu ya seperti anjing. Melihat anjing gitu. Atau buaya lah, buaya. Buaya bisa jadi. Ya, apa aja lah. Iya. Jadi kecenderungan itu yang menjadikan dia itu menjadi image. Boleh dibilang Mas, berarti di dunia maya itu nampak semua dong ya, karena bebas orang berekspresi ya. Iya. Di dunia itu maya kalau itu kan ditanya kayak nggak ada Syekh, remnya kan? ke Syekh tadi melihat media sosial ini pasti langsung penuh binatang. Iya. Iya. Nah, media sosial ini berarti di media sosial ini kan orang bebas. Dia juga bisa create diri jadi pangeran, jadi inces gitu kan, juga jadi orang yang sangat tampak bijak gitu. Tapi kan nanti kalau orang ketemu secara langsung, ternyata apa yang saya bayangkan dengan kenyataan sehari-hari kok beda gitu ya. Pasti. Kayak misalnya Arif pakai Bang Hasan, kalau Arif pakai topi begitu, saya pakai sal, Hasan pakai kaos, dianggap lebih soleh saya misalnya kan gitu kan, image juga. Padahal aku juga bisa pakai sal juga ya. Makanya. Iya. Makanya kamu ngeliat siapa sih orangnya mau pakaiannya? Kenapa? Iya betul. Ya, karena itu bisa dibentuk dan bisa mengelabui orang-orang yang melihat. Iya. Makanya kita sering, kalau saya belajar ke Mas Radar, biasa saya kutip itu kan, Radar itu bahkan kebudayaan kan sebenarnya berasal dari imajinasi orang, kemudian
tampilkan. Tampilkan dalam berbagai ada seni, ada apa? Ada teater, iya. Terus kemudian ada puisi dan sebagainya. Itu sebenarnya imajinasi orang yang ingin ditumpahkan dalam sebuah bentuk, sebuah karya lah, karya seni, karya musik, ya kan. Bayangin orang ketika mengarang lagu itu kan imajinasikan apa yang dialami dia dalam alam imajinal gitu kan. Apa yang dia rasakan dia diimajinasikan menjadi sebuah rupa baik. Makanya itu penting karena apa? Itu selain dia itu memproyeksikan image yang ada dalam dirinya, image itu juga bisa mempengaruhi atau efek. Makanya hati-hati juga kalau kita berimajinasi itu kan seperti kita itu kemudian sebenarnya itu sering bilang itu nanti aku bilang masalahnya gitu, kalau pikiran personal kita lebih cenderung kepada negativity gitu, yang tercipta image di dalam diri kita kan kemudian negatif. Makanya kita dilarang suzon itu kenapa? Karena ya kan membuat titik-titik hitam kalau bahasa agama kan kita kan membuat pikiran kita itu bahaya. Oke. Bang Arif mau nanya? Iya, ini menarik nih. Sebenarnya tadi sedikit demi sedikit poinnya sudah disampaikan ya. Terutama ketika Mas Hasan mengatakan ya, pandangan Ibnu Arabi juga ya, bahwa keseluruhan alam semesta ini makrokosmos ini imajinasi gitu, sebuah proyeksi Projection. yang kita semua Dari makanya kita bisa amalan. melihat yang sama kita menyaksikan yang sama gitu. Tetapi ketika kesadaran yang satu itu menampil dalam individu, nggak bisa tidak dia harus mengambil suatu posisi tertentu kan, memakai baju tertentu gitu, pakai personalitas dan seterusnya. Tapi kalau personalitas ini mendominasi, nah itulah akhirnya terjadi sebuah pencemaran yang ya itu imajinasinya bukan imajinasi yang universal lagi, tapi imajinasi yang personal yang sangat mungkin. Nah, jangan-jangan kita hidup itu sebenarnya ya dari personalitas itu kan, gitu kebanyakan dari kita gitu dulu. Nah, makanya pandangan ini sebuah apa ya, kalau bisa dibilang loncatan gitu atau penyeberangan jembatan yang kayak kalau Julius Caesar itu kan menyeberang Rubicon, sungai Rubicon itu sebuah fenomena yang sangat luar biasa gitu. Nah itu loh, kita traverse, bahasa Inggris apa sih ya bahasa Indonesianya itu, kita melampaui gitu akhirnya. Itu sendiri sebuah penyadaran yang sangat luar biasa. Bagiku itu membuka mata akan gue ini sebenarnya ngapain sih gitu loh, dari dulu ngapain gitu. Gue hidup di imajinasi, bahkan kita kerap kali hidup di tanda petik imajinasi orang gitu, ekspektasi orang, kita hidup di sana. Itu lebih parah lagi itu. Ya kan? Itu makanya gini terus makanya kalau Nabi Muhammad, kenapa Bang Arif, terusin dulu. Oke. Kalau ada yang bisa diambil ya dari ini, sebelumnya aku minta izin, mohon maaf kalau aku agak liar ya dalam berpetualangan. Maksudnya kalau ada yang bisa diambil dari psychoanalysis gitu ya, pandangan mereka tentang desire itu sebenarnya kebanyakan kita desire itu desire-nya orang lain ditempelin ke kita. Itu mereka sadar itu. Dan juga istilahnya tadi traverse the fantasy. Jadi penyadaran bahwa fantasi itu adalah fantasi aja gitu loh. Imajinasi imajinasi. Jadi kita bukan berpartisipasi di dalamnya, karena emang kita kan kalau berinteraksi dengan orang pasti pakai suatu topeng kan, person kan. Jadi nggak bisa benar-benar keluar banget gitu loh. Tapi yang penting kita sadar itu sebuah imajinasi. Itulah ujung dari semua analisis gitu kalau menurut mereka. Tapi akhirnya
selaras juga dengan apa yang kita perbincangkan kan di sini. Gitu. Iya, sebetulnya kan Iya. setiap orang itu kan punya perjalanan untuk meneliti pengalaman dia masing-masing. Makanya kan namanya psikoanalisis kan. Hmm. Sebetulnya mirip nggak sama self inquiry? Mirip dong, ya kan? Sebenarnya mirip. Iya. Tapi ya mereka aja banyak konsep gitu, banyak konsep Iya. dan vulgar, sangat mungkin disalahpahami. Tapi sebenarnya simbolik semua itu. Nah, kalau Nabi Muhammad itu di bukunya Mas Hasan juga diberitahu Bang Arif. Di bukunya Mas Hasan itu Ibnu Arabi juga kutip, Nabi Muhammad memberikan perumpamaan yang dialami banyak orang Bang Arif. Beliau menggunakan kata dream, mimpi. Ya. Ya. Jadi kalian hidup di dunia ini sebenarnya tertidur atau mimpi. Begitu kamu mati, baru kamu bangun gitu loh. Nah, coba kita analisa nih Bang Arif ya, Bang Sasan ya. Kalau kita analisa nih teman yang mendengar nih, ada 22 orang, itu pada waktu kita tidur, kita bermimpi. Bayangkan misalnya saya bermimpi saya berada di New York. Nah, saya kan namanya Dame teman-teman. Terus di New York ini bisa aja di situ saya namanya Andre gitu kan. Terus di situ namanya Andi, di situ ada namanya Mary, di situ ada namanya Julaiha. Macam-macam di situ person yang ada di dalam ruang mimpi itu kan individu-individu semua. Di situ juga ada matahari, ada gedung-gedung. Tapi sebetulnya penyaksian dari si Andre, penyaksian dari si Mary, penyaksian dari si Julaiha itu datang dari kesadaran aku kan. Ya kan? Nah, begitu aku bangun dari dream itu semua hilang gitu. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya? Ini kan yang mau diberitahu tuh. Saya juga bisa keluar dari kehidupan dunia sekarang ini, saya bangun gitu loh. Nah, ini kan sebetulnya perjalanan self inquiry itu kan ini. Sehingga kalau misalnya nih Mas Hasan, saya duduk diam nih. Itu kan sama dengan bermimpi. Kalau saya berimajinasi saya ke New York. New Yorknya itu kan saya ke New York itu saya cuma tinggal fokus saja kan. Saya ke Belanda, saya ke Afrika, saya ke Australia, saya ke Papua Nugini. Itu, nah karena itu ada satu artikel yang ditulis oleh Francis Lucel, Arif, judulnya ini, There is no there katanya. Sebetulnya nggak ada, di sana itu nggak ada gitu. Di sana itu sebetulnya ya di sini juga, cuman kamu menyebut di sana karena kamu perhatiannya ke situ. Nah itu kan menelaah itu, kalau misalnya there is no there, kecuali dia adalah fokus perhatian saya, itu kan sama dengan lagi saya buka laptop, terus saya bisa jalan-jalan kemana-mana kan. Nanti apalagi kalau augmented reality kan, mixed reality. Wah sekarang udah mulai tuh Mas Hasan, tinggal pakai begitu, saya ke Mesir, saya ke India, saya ke angkasa juga, saya ke Australia, saya ke Bali. Padahal saya di kamar dong tubuh saya, tapi saya udah kemana-mana. Nah pertanyaannya, there is no there. Nah itu dia tuh. Iya kan? Nah sebenarnya teman-teman yang mendengar, ketika ada teknologi sekarang, kita jadi mudah paham nih apa yang diketahui orang-orang suci. Jadi semua, nanti bisa begini juga Mas Hasan. Berarti surga itu juga imajinasiku juga dong. Website juga gitu. Oh, saya mau buka website neraka, saya mau buka website surga gitu. Iya, saya mau buka website para setan gitu kan. Oh, ternyata ada websitenya Marilyn Monroe. Oh, ada websitenya Mahatma Gandhi gitu. Oh, websitenya Beatles gitu. Jimi Hendrix. Iya kan? Karena kalau jiwa saya personalis saya cenderung kepada Marilyn Monroe, makanya saya senangnya Marilyn Monroe gitu. Iya. Kalau saya sukanya misalnya dangdut, saya ke dangdut gitu. Jadi analogi tentang YouTube atau cloud namanya, kan cloud kan awan. Cloud itu kan nggak fisik gitu. Apa dia di angkasa, di terbang-terbang nih YouTube ini gitu kan? Berarti semua memang imajinasi Mas Hasan. Ini kan, tapi ngasih tahu ke orang itu butuh apa ya? Proses self inquiry yang benar-benar deh gitu. Tapi begitu kita ngerti, kita jadi berhati-hati atau waspada dengan imajinasi kita kalau gangguin kita. Ribet. Oh, kamu kayaknya ada penjaganya sekian deh. Kan tadi saya baru teleponan tuh. Wah, kamu kayaknya leluhurmu ada sekian deh.
macam-macam jadi dia dibilang begitu. Itu semua imajinasi kan? Iya. Kan suka gitu tuh San. Iya. Misalnya, wah, ini kayaknya leluhurmu lagi ini nih Bun. Ini kayaknya. Nah, kalau orang sudah bangun dari tidur long dream ini, bahkan neraka, surga itu juga imajinasi. Gimana tuh Mas Hasan? Sebagai peneliti dunia imajinasi dari Ibnu Arabi. Nah, ini kita bincang-bincang. Ini bagus Bang, ada cerita ini dari wali-wali Nusantara kan. Dulu daerah saya Rembang itu, terutama Lasem itu ada orang sufi yang namanya Mbah Hamid Baidowi, kiai, seorang kiai. Dulu zaman-zaman inilah penjajahan. Nah, beliau itu dikenal memang kiai ya, ilmunya banyak. Nah, dia itu dikenal kayak bisa membelah raganya gitu kan. Iya. Nah, ada berada di beberapa tempat, berada di beberapa tempat. Nah, itu betul. Ada orang yang cerita, satu santrinya, Mbah Hamid tadi kan sama saya temenin pas lagi makan. Tapi ada orang yang sama, orang yang lain di waktu yang sama dia juga mengatakan, loh, Mbah Hamid tadi ke pasar kok. Melihat juga. Nah, satu lagi yang ketika dia apa namanya menyaksikan Mbah Hamid ada di kampung dia, itu kan aneh. Itu kalau zaman dulu aneh, tapi kalau zaman sekarang, mohon maaf ya, kalau teknologi itu kan gampang jadi analogi ya. Misalkan Bang Arif nih melihat di screen laptopnya, itu kan kita bisa buka banyak Windows kan, banyak Windows kita coba buka Google Map. Satu kita buka Google Map di Australia, satu di London, satu di India misalkan, satu di Papua misalkan. Kita kan menyaksikan tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Bahkan kalau nanti ada teknologinya augmented reality, kita bisa waktu di tempat yang berbeda kan, menyaksikan kejadian yang berbeda juga. Dan tetap saya satu, tapi disaksikan dalam banyak tempat yang berbeda. Nah, kuncinya adalah tadi kita tidak kekang dalam imajinasi yang hanya satu. Jadi kita naik, kalau bahasanya Bang Dami kan kita mi'raj dalam kesadaran yang tadi, kesadaran yang murni, universal. Iya. Kalau kita naik dalam kesadaran yang murni, kita bisa tampil dalam banyak tempat dan banyak penyaksian yang berbeda-beda. Nah, itu yang dialami orang-orang dulu. Makanya dengan belajar tentang imajinasi, sebenarnya kita bisa tahu akhirnya, oh, kenapa ya orang-orang suci dulu bisa seperti itu. Itu menarik. Teknologi ini bisa menjadi bahasa ya, bisa membuat analogi dan mereka tidak bisa membantah, ya. Betul. Tapi kan tadi kita harus tahu basisnya. Apa basisnya adalah? Harus sadar itu. Kalau orang itu terjebak dalam personalitas imajinasi, itu serem. Nah, dia itu akhirnya jadi korban gitu kan. Tapi kalau orang bisa memurnikan dirinya, kesadaran dirinya, itu dia bisa menampil dalam banyak image gitu. Nah, itu penting. Boleh jadi Mas Hasan, kenapa pengetahuan seperti ini tidak memang untuk umum, karena nanti mungkin dia nggak stabil ya, karena dia bisa banyak karakter kan? Gimana Pak? Ya kan? Boleh jadi kenapa orang awam pada umumnya tidak terbuka dengan pengetahuan imajinasi yang mendalam ini, dengan layar-layarnya ini, itu karena boleh jadi dia belum ready masuk ke situ. Yang dibuktikan sekarang dengan adanya sosial media ini kan, orang jadi sembarangan mau ngapa-ngapain, tapi dia tidak bisa menolak konsekuensi dari serangan orang juga dong, ya kan? Kayaknya sebenarnya dia malah semacam kontradiksi gitu loh. Apa? Dia kayak menggunakan kemampuan tadi gitu, tapi nggak sadar yang asli, maksudnya nggak sadar dengan imajinasi yang universal tadi itu. Iya, jadi dia nggak traverse the fantasy, akhirnya dia hidup juga di dalam fantasi itu, meskipun
Dia terjebak sebenarnya, dia sebenarnya terjebak gitu. Makanya sebenarnya Bang Arif, Bang Dame ya, Ibnu Arabi kan sering kan saya ulang-ulang. Makanya ketika kita masuk ke dalam imajinasi yang personal tadi, udah gitu dipengaruhi oleh personalitas orang lain dipengaruhi lagi oleh personalitas orang lain. Jadinya kita sebenarnya adalah bukan diri kita lagi. Iya. Sebenarnya kita terjebak imajinasi di dalam imajinasi lagi. Jadi kita trap di situ kan. Di situ kita terjebak dalam imajinasi yang sebenarnya bukan diri kita. Iya. Itu yang bahaya. Contohnya aja misalkan ketika kita menentukan baju, kenapa tiba-tiba yang muncul dalam diri kita, tiba-tiba kalau celana itu Levi's gitu kan, kalau baju itu apalah yang paling bagus. Karena apa? Di sini kita sudah dikondisikan, sudah masuk kan? tempelan masuk itu, yang keren itu Levi's gitu ya. Iya. Kalau makan misalkan ayam itu identik sama McD atau KFC. Karena di sini kita, imajinasi kita itu udah di-hack sama mereka gitu kan. Bagus juga ya. Istilahnya, udah di-hack ya? Iya. Oke. Jadi udah nggak bisa mikir lagi gitu. Jadi pikiran itu, makanya kalau para survei itu nyebutnya top of mind gitu kan. Jadi pikiran kita yang muncul pertama kali, yang muncul paling atas itu, ya itu. Makanya survei-survei dipakai itu. Bahwa kalau pilpres hari ini, kira-kira Anda mau milih siapa? Top mind-nya itu, salah satunya ya, itu yang sering disebutkan. Gak ada tiba-tiba nyempil Bang Dame calon presiden. Gak ada di top. Iya, siapa sih? Iya. Tapi itu juga menjadi jebakan Batman ketika kita sudah memerankan peran tertentu, kita ada di benak banyak orang. Nah, kita tidak sadar aku universalnya nih. Universal itu. Maka mau nggak mau ini kayak menuntut kita ya, kayak orang misalnya punya follower 2 juta. Mau nggak mau, aduh saya harus melayani follower saya harus membuat. Itu semacam kayak ada tuntutan kan? Iya, jadi hidup di imajinasi orang. Iya, dia jadi didikte oleh fansnya juga kan banyak tuh. Misalnya dia selebriti yang penyanyi tampil, karena dia udah dipersepsi sempurna, mau nggak mau dia harus tampil sempurna. Sementara saat mau tampil dia nggak begitu. Akhirnya apa? Dia doping gitu kan? Nah itulah yang dalam sedan tadi itu cara cepat melayani. Bang. Kita hidup itu kan sebenarnya suffering. Iya betul. Ya kalau kita di-hack imajinasinya dengan imajinasi orang, bahkan kalau followernya ribuan atau jutaan, bagaimana kita capek ya gitu. Melihat harus tadi yang disebut sebagai melayani fantasi atau imajinasi orang dari jutaan. Padahal orang. Bukan karakter kita, bukan otentitas kita. Bukan. Iya, itu yang banyak orang itu dia didikte oleh persepsi sosial kan? Iya, betul. Berarti jalan keluarnya memang kita harus kembali kepada kesadaran yang inti itu ya. Kesadaran yang tidak terganggu oleh form apapun selama dia belum sadar pada kesadaran murni atau atma atau jati diri itu, maka dia akan selalu terganggu kan? Iya, betul. Nah, makanya itu kalau kita belajar ilmu periklanan itu sangat diajari. Wah, itu emang mengaplikasi imajinasi. Iya, betul. Bahkan misalkan gini lah, kita biasanya dari riset sih, Pak. Contohnya orang Jawa itu sukanya makannya apa? Oh, rada manis. Makanya McD di mana-mana, kecuali di Indonesia katanya ya, aku juga belum pernah ke luar negeri sih. Itu yang mengadopsi, yang namanya McD itu ada namanya bubur ayam McD. Di luar nggak ada ayam sama kentang doang kalau di luar. Karena apa? Mengadopsi imajinasi orang Indonesia, imajinasi lidahnya, imajinasi. Jadi
McD itu di Indonesia satu-satunya kayaknya. Itu yang ada nasinya. Iya, iya, luar betul. negeri nggak ada. Betul, betul. Benar, di Emang. luar negeri nggak ada nasinya emang. Memang San, nggak ada. Itu contoh imajinasi yang real gitu loh. Maksudnya ya itu tadi itu. Kenyataan di McD, di KFC itu ada nasi. Itu loh guys yang dimaksud. Kita itu hidup di imajinasi. Karena apa? Karena orang Indonesia kalau belum makan nasi itu katanya belum makan, baru cemilan. Iya. Nah, itu imajinasi lagi tuh. Susah keluarnya dari situ ya. Iya. Menampil dalam bentuk budaya katanya. Emang budaya Padahal udah imajinasi. makan kentang satu basket gitu ya, atau ayam. Nasi itu belum makan katanya. Iya, iya, iya. Orang kita. Berarti dengan demikian ya, ketika orang punya dogma neraka begini dan dibawa sampai puluhan tahun, lalu dia akan hidup di situ kalau dia salah kan? Iya. Makanya Quran nyebut bima fiha abada. Jadi kalau dia nggak mengubah imajinasinya melalui Akan ajaran-ajaran yang memang apa the truth itu, pensucian jiwa ya. makanya akan khalidina fi nari jahannam. Dia di dalam api neraka jahanam itu khalidina Kekal. fiha abada. Kekal. Di dalamnya kekal. Gitu ya. Iya, itu kalau bahasa saya itu ya San ya. Ketika orang itu belum mau melampaui itu, kamu sampai kapanpun akan berada di situ gitu kan. Iya. Kalau sekarang ini Bang, kalau di dunia olahraga itu kalau orang udah ngefans Ronaldo gitu kan, mati-matian ngebela Ronaldo sampai kapanpun nggak bakal ngebela Messi. Iya. Iya. Iya susah itu. Wah, itu kayak nasionalitas tersendiri itu loh. Terutama di Argentina, Brazil. Itu sampai keras, Pak. kalau ada yang kontra. Ya kalau di kita kan politik. Ya, ya. Makanya ya, kayaknya kenapa ada orang memunculkan Pak Jokowi 3 periode, karena dalam imajinasinya itu ketakutan kalau nanti penggemar Pak Prabowo sama Pak Jokowi nanti head to head lagi, Kembali. itu akan pecah. Mm-mm. Iya, karena tadi orang yang udah ngefans namanya Pak Prabowo misalnya, maaf ya, itu mati-matian juga akan membenci Pak Jokowi sampai mati. Makanya tadi di lari jahannam khalidina fi. Mereka tuh akan kekal di dalam imajinasinya kapanpun dan abadi sampai kapan. Itulah buktinya bahwa banyak orang itu hidup di imajinasi ya. Nah, Betul. Iya kan? Betul. Dia hidup di situ, nggak bisa dirubah. Kekal di dalamnya. imajinasi orang. Padahal Pak Jokowi sama Pak Prabowo biasa-biasa aja. Mereka itu santai-santai. Iya. Makanya ada podcast Om Deddy kan untuk bisa melampaui imajinasi yang ditempatkan oleh orang lain. Dihack gitu. Iya, jadi Bang Arif ya, mudah-mudahan teman-teman yang mendengar ini jadi mulai lebih alert ya. Betul. Inquiry, kemudian meneliti Baru bahwa banget sih. mana sih sebetulnya yang saya pegang, terus kalau saya masih bingung gimana saya melampauinya keluar dari situ kan itu ya. Bincang-bincang ini, apalagi anak-anak sekarang, anak-anak muda, mereka sudah dijejalin dengan image-image dari internet gitu kan. Jadi ayam katanya misalnya udah nggak tahu di ayam asli, taunya dia ayam KFC gitu. Dia nggak pernah lihat ayam asli gitu. Iya kan, nggak pernah pegang ayam asli. Kasusnya juga kayak ini Bang, kasusnya kayak ibu-ibu juga kayak Kak Nat ini ya. Itu kalau orang udah ke brainwash dengan produk tertentu, brand tertentu, itu yang namanya tas ya pasti kalau nggak Louis Vuitton ya ini satunya lagi apa? Chanel gitu. Chanel. Well, Iya. temanku nyebutnya channel padahal Chanel. Padahal sebenarnya dari mana itu datangnya keinginan itu kan? Ya kan? Maksudnya, iya itu gini, pasti kan di hack gitu. Tadi itu bagus istilahnya. karena persepsi
branded itu tadi. Iya. Kalau nggak pakai tas branded itu nggak pede loh. Kan sampai dia gatal-gatal mungkin kalau pakai tas yang produk Ciputat gitu, pasal Ciputat atau pasal Iya, iya, begitu iya. ya. Ya, oke. Main image ya. Meskipun kalaupun beli di Ciputat, Chanel-nya Chanel KW gitu, tetap aja Chanel. Maksudnya tetap dia pingin itu sebagai Chanel gitu kan, ada image-nya juga. Fenomena menarik lagi. Jadi karena Iya. dia nggak kesampaian Chanel dan Louis Vuitton gitu kan, akhirnya dia tetap bergaya dengan Louis Vuitton KW, Chanel KW. Karena apa? Imajinasinya udah ke situ. Iya, tetap aja Louis Vuitton gitu loh. Jadi Walaupun bisa disimpulkan sedikit dari obrolan ini, Bang Arif ya. Ketika kita tadi perbincangan, sebenarnya kita hidup di mana sih? Mudah-mudahan teman-teman mulai sudah dapat nih. Kita itu hidup apa yang kita perhatiin gitu ya. Sebetulnya kita itu hidup itu kemana perhatian kita fokuskan, kemana imajinasi kita perhatikan gitu kan. Ya, dengan adanya teknologi ini itu memberikan satu bukti pada kita, meskipun kita di kamar itu kita ngeliat ada buku, ada sofa segala macam, tapi ketika kita main HP, kita hidup di imajinasi, uang kita sudah di imajinasi gitu. Catatan-catatan di rekening itu adalah ininya aja, pertanda aja. Sekarang kan damai yang diimajinasi ada di IG, damai yang diimajinasi ada di Zoom, damai yang diimajinasi ada di YouTube gitu kan. Nah, kita sudah memasuki sebuah dunia, teman-teman, alamat kita bukan lagi alamat rumah yang fisik loh. Pandemik ini telah memaksa kita, orang mengunjungi kita bukan lagi ke rumahnya loh. 1,5 tahun pandemik ini sudah memaksa kita terbiasa mengunjungi orang itu di Zoom gitu, maksudnya di IG gitu. Iya kan? Iya. Apa Coba ini apa juga. yang iya di Iya. YouTube apa yang, dan itu juga kadang-kadang YouTube-nya itu kadaluarsa gitu, udah 2 tahun yang lalu. Tapi kita belum update gitu. Kita kesal sama orang, tapi kejadiannya 3 tahun lalu. Itu kan mirip kita kesal sama orang, itu kejadiannya 10 tahun lalu di SMA. Tapi sebelnya masih ada sekarang. Oh, berarti dia masih belum update gitu. Iya. Iya nggak? Padahal orangnya udah nggak ada, Dia- udah lama nggak ketemu. Tetap aja. Ya katakanlah ada Bang Arif, misalnya kan reunian. Ya ini orang yang nyakitin gue nih, lagi reunian. Berarti kan dia masih hidup di imajinasi itu. Hmm. Dia nggak update gitu. Jadi tidak dewasa dalam interaksi gitu loh teman-teman. Jadi salah satu yang mudah-mudahan dari hasil pembicaraan ini teman-teman bisa dapat adalah, oh kita perlu meneliti bahwa kita hidup di berbagai dimensi, katakan begitu, imajinasi gitu. Nah, terus hidup kita ada di mana? Kualitas kita, ya kemana perhatian kita dominankan gitu. Nah, kalau kita tidak suka dengan kehidupan kita, ritmik hidup kita, ya kita harus ngecek imajinasi kita kan. Apa yang membuat kehidupan sehari-hari kita itu manifest seperti itu? Asal muasalnya dari mana? Apa yang muncul di image kan? Nah, kalau saya tidak nyaman dengan ini gimana? Saya harus kembalikan kepada penciptanya, yaitu jati diri saya. Nah, selama dia tidak sampai kepada pusat dirinya, itu akan mutar terus kan algoritmanya kan gitu. Algoritma dari pikiran itu kan muncul terus. Itu kan yang ditiru oleh algoritma YouTube kan. Kalau kita buka misalnya situs tentang meditasi, itu nongol nanti notification begitu. Misalnya buka situs porno, nongol lagi. Buka situs healing, nongol lagi yang begitu. Situs politik, jadi nongol yang seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, itulah pentingnya silent ya, self-inquiry. Dan juga memahami prinsip-prinsip di dunia maya ini. Gitu kira-kira. Oh ya, bagi yang Bang mau nanya, udah langsung bisa kok nanya, nggak usah izin. Ada yang bertanya, oh berarti imajinasi itu kayak ekspektasi ya? Ya ekspektasi itulah termasuk salah satunya adalah imajinasi kan? Salah satu bentuk imajinasi. Salah satu bentuk. Ya. Ya, fantasi Banyak juga. sebetulnya. Banyak. Mimpi gitu ya. Image itu kan bisa, ya image itu kan bisa bentuknya macam-macam. What appears? Satu lagi mungkin Bang Dami ya,
di zaman pandemi yang seperti ini dialami sama temanku ini. Teman-temannya ada yang kena positif COVID gitu kan. Ya, dia walaupun tidak COVID, tapi pikirannya tadi yang gue bilang terhack oleh situasi temennya yang kena, iya berita temennya yang positif COVID. Ketika dia membayangkan seperti itu, tiba-tiba efeknya apa? Nafasnya jadi sesak loh. Kok? Ya itu beneran itu. Jadi ketika image itu kemudian merasuki di pikirannya, ngehack tadi, ketakutan lah, terus khawatir dan yang lain-lain, spontan itu mempengaruhi nafasnya kemudian jadi kayak sesak, terus kemudian ketika dia khawatir makin tambah sesak, itu beneran. Iya, makanya ketika itu datang, agama kan apalagi spiritual kan mengajarkan. Nah itu dibahas. Iya, betul. Itu dibahas di dialog Maya sama Kuari itu. Iya. Itulah apa yang kalau di psikologi sebut sugesti gitu. Padahal sebenarnya lebih enak, itu lebih menyempitkan gitu. Imajinasi aja bilangnya, ya kan? Justru kita sendiri yang buat kondisi kita lebih mudah terpapar. Itu bahasa apa? Bahasa lebih ininya kayaknya, lebih radikalnya gitu. Anehnya gitu. Tapi itu memang harus belajar nih ya teman-teman yang mendengar ini. Ini memang wacana ataupun diskusi ini memberi kita pengetahuan. Tapi begitu kenyataan terjadi sehari-hari, kita harus buktikan memang harus bisa tidak dihack oleh pikiran itu ya Mas Hasan ya. Nah ini kayaknya berhubungan nih pertanyaannya. Ada. Apa? Bagaimana merubah imajinasi negatif yang sudah terbentuk menjadi imajinasi baru yang lebih baik? Nah itu Mas Hasan dulu tuh. Ya. Gimana Bang Rif? Itu pertanyaan tadi, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana merubah imajinasi negatif menjadi yang lebih baik lah? Nah ya, sebetulnya kalau agama dan spiritualitas itu kan mengajari kita. Kalau kita memang sudah terpapar tadi imajinasi negatif, apa sih yang kita lakukan? Bersih-bersih itu begini ya. Salah satunya adalah komitmen pada diri kita sendiri. Kalau kita terbiasa, mohon maaf, kalau kita kan sekarang ada penyakit menggunakan media sosial sampai 8 jam gitu atau bahkan lebih gitu. Itu kan sadar atau enggak membuat image yang ada di dalam media sosial itu semua nempel ke dalam pikiran kita dan imajinasi kita. Saya yakin image itu lebih banyak mudaratnya. 8 jam kita misalkan bermedia sosial, sadar atau enggak itu mempengaruhi emosi, mempengaruhi pikiran, bahkan ya sadar atau enggak mempengaruhi imajinasi di alam bawah sadar kita. Yang lain. Nah harusnya setelah kita terpapar kayak gitu, apalagi imajinasi negatif ya, saran dari orang-orang bijak, orang-orang suci ataupun agama itu untuk takhol, membersihkan, bersih. Takhol itu bisa dilakukan dengan cara bukan kemudian pikiran kita disayat kemudian enggak, mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan itu enggak mudah. Karena kalau orang sudah terbiasa dengan kebiasaan yang tadi negatif, buruk, itu nggak bisa langsung seketika itu berubah. Enggak, dengan komitmen dulu. Komitmen, ya udah aku batasi medsosannya gitu kan. Dari sehari 8 jam, kita jadi geser 5 jam. Itu kan sudah mengubah walaupun pelan-pelan. Kalau radikal mengubahnya itu akan orangnya yang oleh. Biasanya juga akhirnya malah tambah. Nah, menjadi kalau kita ambil kan kemudian langsung nggak boleh nonton TV, wah dia nanti ada di sini ada menyimpan memberontak sebenarnya tapi makanya kondisikan aja makanya mengubah
mengubah ritme hidup atau mengubah apa namanya karakter itu harus dilakukan dengan pelan-pelan sehingga nanti kita nggak sadar, oh kita udah berubah ya, ternyata nggak 8 jam bermedsos itu biasa aja, tapi awalnya kan effort banget itu nggak bisa diubah secara radikal. Kayak air itu kan menyerapnya kan tiba-tiba langsung basah gitu, nggak bisa kita gerocok. Kalau kita gerocok itu biasanya ada yang rusak. Nah, apa aja ya? Oke. Mungkin Bang Dami bisa. Kalau pertanyaan itu teman-teman, ini memang kuncinya itu kembali lagi memang mengenal diri ya, mengenal diri kita yang sejati itu kunci itu. Selalu saya perkenalkan itu self inquiry. Begitu ada misalnya kita menonton berita gitu kan, berita itu akhirnya kan nempel di pikiran sebagai gambaran. Tapi yang harus kita perhatikan teman-teman adalah kita menilai berita itu. Duh gimana nih, muncullah perasaan takut. Nah yang takut ini sebetulnya kan diri kita yang lemah, yang saya suka sebut personality gitu. Nah kalau teman-teman sudah mulai praktek self-inquiry, meditasi ataupun penyelidikan diri, kita mulai diam menonton nih. Ini berkali-kali saya bilang tuh, menonton pikiran itu penting. Nah kalau di agama kan puasa. Tadi Mas Hasan sebenarnya mempraktekkan prinsip puasa tuh. Puasa pakai sosmed gitu kan. Menahan diri, tapi jangan cuma menahan, tapi nggak menelitinya gitu, mengobservasi. Nah ketika kita sudah sadar dia cuma numpang lewat, kita tidak lock in lagi. Saya suka sering menggunakan kata lock in. Kita tidak lock in sama pikiran itu, karena begitu kita lock in, dia bikin cerita tuh di imajinasi kita. Begitu dia berkembang kemana-mana, nempel gitu loh. Jadi makanya kalau kita pinjam cara Nabi, takwa itu perisai orang beriman gitu. Alert gitu. Nah, jadi cuman memang, makanya di Islam itu ada puasa kan. Puasa 30 hari latihan gitu loh. Nah, kita tidak harus teman-teman menunggu puasa Ramadan fisik itu ya kalender, tapi kita juga bisa komit. Nah, pengetahuan yang kita bahas malam ini salah satu bagian dari proses itu gitu loh. Jadi kalau ganti fokus juga bisa, tapi nongol lagi tuh Bang Arif. Skip namanya. Ya, tapi kalau kita menyelidikinya itu pelan-pelan nanti kita mulai diriku yang mana yang lemah terhadap situasi itu. Makanya banyak orang kan sudah ikut kajian, meditasi, udah belajar, tapi dia nggak melakukan satu proses penyelidikan. Malam-malam sebelum tidur, apa sih yang bikin aku takut? Mesti disediakan memang. Kalau nggak nanti itu berulang lagi, berulang, tinggal ke trigger aja. Nah kalau kita sudah sadar mana real, mana bukan, mana diri yang sejati, itu permanen teman-teman, permanen aja. Tadi kan Bang Arif udah dapat tuh, kalau kita lock in sama dunia imajinasi, waduh kemana-mana kan. Tapi kalau kita mau bebas dari situ, beyond, kita kembali kepada universal self. Caranya apa? Self-inquiry, hening tadi. Begitu kita sudah sadar kembali kepada diri kita yang sejati, apa yang pertama kita rasakan? Peace itself. Begitu sudah peace itself, itu udah bersih kan? Nah itu memang perlu dilatih, praktik bangun pagi, meditasi atau zikir, sholat, siang, malam. Jadi benar-benar kayak kita menterapi diri gitu Bang Arif. Kalau udah bisa gitu, udah terbuka kepada imajinasi yang universal, masuk ke imajinasi yang partikularnya, jadi ya sadar itu imajinasi gitu. Malah jadi dharma, iya nggak? Kita menjadi cahaya buat orang lain. Nggak sembarangan lagi kita untuk mengiyakan sesuatu, karena kita bisa muter nih. Contoh nih Bang Arif ya, Mas Hasan. Saya kan 2-3 hari ini kan lagi nonton Netflix, Godfather. Mantap. Wes. Ya, tahu kan Mas Hasan Godfather kan? Sudah 3-3-nya. Itu pagi-pagi bangun pagi udah bunyi nih. Itu memang bikin kita tenggelam kan?
ke situ. Dan kalau orang itu sampai tercerap pada karakternya itu, Corleone gitu kan, Ya, itu kan dia Corleone. gampang bunuh orang kan, tapi dia sangat membela keluarganya gitu. Nah itu sebuah cerita yang kuat karakter dan memang ada kehidupan seperti itu. Nah jadi film-film itu juga lagu nyanyian diulang-ulang itu masuk loh. Nonton film itu sama dengan kajian juga loh sebetulnya Bang Arif. Oh, iya iya. Begitu masuknya sampai kita nyantol karakter, gua ngambil keputusan itu karena gua nonton film itu gitu. Nah, itu Itu makanya bisa harus loh. langsung refleks apa? Iya. Sadar itu imajinasi gitu. Itu Iya. membantu banget loh bagiku. Iya. Sadar doang itu imajinasi itu membantu banget. Kayak kita Iya, betul. berjarak tapi at the same time kita in there gitu kan, maksudnya Iya. in here. Tapi kita pada saat yang sama berjarak. Tahu nggak? Tahu nggak? Dari situ baru kita bisa. Tahu nggak itu bahasa Arab, bahasa Qur'annya apa? Rif? Sikap begitu. Itulah takwa namanya. Iya, iya itu takwa. Takwa Betul. itu. Dia Takwa punya itu sadar. furqan. Sadar kita hidup di sadar. imajinasi. Iya, tapi nggak terkontaminasi gitu. Nah, iya justru karena kita sadar kita nggak bisa didikte. Iya. Itu sama kan? kalau Umar bin Khattab Hipnotis kan kan nggak masa- bisa kalau kita sadar. Iya, betul. Nggak bisa dihipnotis. Kalau kita sadar, kalau kita benar-benar fokus gitu kan nggak bisa. Iya. Oke, Bang Arif, masih ada nggak nih? Kan sedikit, Sedikit lagi ya. sedikit lagi bang. Jadi yang tadi Bang Arif bilang bahwa kalau kita sadar, fully awareness gitu kan, sebenarnya kita nggak mudah dihack imajinasi kita gitu kan. Karena lemahnya iman itu juga tergantung kesadaran Iya. juga kan. Pikiran kita juga gampang di-hack imajinasinya. Dihack ya. Iya, itu kan gampang turun kan. Imajinasi yang membuat kita sedih, membuat kita khawatir, cemas dan yang lain-lain itu kan membuat kita imannya jadi low, gitu kan, jadi turun. Itu harus dihadapi dengan awareness tadi, kesadaran. Nah, makanya Bang Arif, kalau dulu tradisi orang-orang ini sedikit rada jauh. Orang-orang dulu yang punya ilmu-ilmu hitam itu sebenarnya memanfaatkan media imajinasi juga untuk sebenarnya mengirimkan tadi pukul-pukul kalau bahasa Al-Qur'annya kan. Orang itu ketika mohon maaf nyantet atau apa, itu dengan berimajinasi membayangkan mediumnya apa yang ditusuk-tusuk itu imajinasi. Betul. Kalau orang yang disantet itu full awareness, apalagi full awareness to God gitu kan, nggak bakal masuk. Tapi kalau dia lemah gitu kan, Kena. imajinasinya lemah. Iya. Kena. Kan Hidup di dalam imajinasi. Itu kan Kehack. Pasti. Iya. Kalau sekarang kan santetnya santet modern. Ya medsos lah, inilah YouTube lah, Cyberbullying. sebenarnya santet modern. Iya. Tanpa kamu sadar bahwa kamu disantet, udah beli produk boneka dan yang lain. Iya. Sama aja. Stres sendiri Online. tanpa tahu penyebabnya gitu loh. Padahal sebenarnya dipengaruhi. Iya. Terlena. Disantet ya. Iya. Wah, ini Santet keren modern ya. Santet modern ya. Cryptocurrency gitu. Cryptocurrency. Oh itu mah itu Yang merah itu tuh langsung stres gitu. iya Babi ngepet modern gitu ya. iya emang iya babi kan kripto itu kan pakai bukan kripto apa sih, ada salah satu untuk mengamati saham kan pakai candlestick tuh ya kan, Iya. kayak dukun kan. Iya. Wah, ini nyalain lilin. Versi canggihnya, Rip. Iya versi canggihnya. Iya. Itu kepikiran sih candlestick. Iya. Iya. Udah, kayaknya gimana? Oke, cukup dulu, cukup. Iya. Terima kasih Mas Hasan, teman-teman yang sudah mendengarkan. Ya, Thank you. kapan-kapan kita bicarakan Bang Arif, bagaimana pendidikan itu bisa mengarahkan imajinasi kita. Itu penting. Wah,
Iya, iya. Asik nih. Ya, Bisa insya dihubungin Allah. ke epistemologi juga ya. Ya Bang Dame. Iya, iya, oke, itu Iya, bagus. iya, iya. Boleh, boleh. Di IG dulu, nanti lalu kita ke ini, itunya, online. Silakan di Ya. closing, Bang Arif. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kesampaian gitu. Maksudnya konklusinya akhirnya didapat bahwa sebenarnya yang dimaksud kita benar-benar aslinya hidup di imajinasi adalah karena bahkan kita kebanyakan tidak sadar banyak sekali imajinasi yang mempengaruhi segala pikiran kita, perasaan kita. Dari situlah membawa kita dia mendikte kegiatan kita, aktivitas kita gitu kan segala. Dan aktivitas ini mempengaruhi apa? Orang lain yang berinteraksi dengan kita. Pada gilirannya terpengaruh juga. Jadi ya makanya apa ya? Bahkan mungkin ya yang mempengaruhi itu kadang nggak kita perhatiin gitu. Makanya gunanya self inquiry itu kan untuk bersih-bersih tadi, untuk oke, diam, ini apa nih yang harus dibersihin gitu kan, apa yang kotor gitulah harus dibersihkan gitu. Jadi kadang pada saat kita mau bersihkan kamar kan kita jadi mengetahui alat-alat yang misalnya hilang gitu, benda-benda yang hilang, ketemu lagi gitu loh, oh ternyata ini di sini gitu. Atau jadi banyak gitu fenomena-fenomena itu ketika kita self inquiry. Oh ternyata ini cuman fantasiku. Oh ini ternyata begini begitu gitu loh. Jadi alhamdulillah kita sampai ke situ. Kita udah nih, dan itu nggak bisa, emang perlu disiplin, perlu apa? Perlu kebiasaan gitu loh. Karena mengganti fokus itu sebenarnya kita masih hidup di imajinasinya. Kita masih di sana gitu loh. Nggak pindah. Itu nggak mengubah apa-apa gitu sebenarnya. Mengganti imajinasi satu dengan yang lain, tapi nggak sadar kalau itu sebenarnya dapat mempengaruhi kita dan lebih banyak mudaratnya kalau kita nggak sadar. harus menyadari yang berimajinasi. Gitu, betul. Harus menyadari yang berimajinasi karena at the same time menyadari itu sebagai imajinasi. Gitu kan. Being aware itu aku ngakak loh itu kemarin itu di The Self. Apa being aware itu udah kayak jargon apa ya, slogan swaguru yang harus ditanamkan gitu untuk setiap anggotanya. Jadi being aware. Oke, langsung tahu gitu loh, langsung paham. Being aware is being aware. Apa? Ya being aware kan ya. Only awareness, only consciousness. Iya. Only awareness, consciousness itself. Ya, consciousness itself. Iya. Oke, udah kayaknya itu aja. Terima kasih. Keren banget. Thank you. Topiknya, thank Terima you kasih, Mas Bang Hasan, Haras. thank you Bang Dami, Terima thank kasih, you Bang semua Arif. yang nonton. Semoga bermanfaat dan jadi berkah lah gitu, membantu untuk kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.